Bismillahirrahmanirrahim. Hayyakumullah wa ra'akum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Para pecinta ilmu dan para pecinta Rasulullah dan sahabat-sahabatnya, syukur alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita masih diberikan nikmat kesehatan wal afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah merabai segala langkah kita pada hari ini dan hari-hari nanti. Pada hari ini saya berbagi salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang dikatakan padanya oleh Abdullah bin Mas'ud, ya laitani kuntu makanahu. Ketika sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Mas'ud berkata, ya Allah, andaikan aku mendapatkan posisi sepertinya. Ada salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abdul Uzza Al-Muzani. Nama itu nama sebelum dia masuk agama Islam bersama sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Abdul Uzza ini berasal dari kalangan para saudagar. Kekayaannya yang berlimpah ruah menempati posisinya layaknya seperti raja. Kekayaan sudah berada di tangannya. Kehidupannya yang begitu sangat mewah. Rumahnya, pakaiannya, tak seorang pun menandingi kekayaan Abdul Uzza Al-Muzani. Namun kekayaan itu akhirnya secara mendadak hilang. Kekayaan yang dimiliki oleh Abdullah dari bapaknya secara mendadak hilang secara seketika lantaran karena Abdul Uzza menjumpai sahabat-sahabat Rasulullah SAW ketika mereka berhijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah Al-Munawwarah. Kisah ini tertulis banyak di beberapa kitab, diantaranya kitab hadits Al-Musnad karangan Imam Ahmad, As-Sirah An-Nabawiyah Ibn Hisham, Syu'ab al-Iman lil Baihaqi, Ma'rifat as-Sahabah li Abi Nu'aim Al-Asbahani, dan beberapa kitab-kitab lainnya. Di saat Abdul Uzza menjumpai sahabat-sahabat Rasulullah, kemudian bercerita ketika mereka sedang perjalanan menuju kota Madinah, hatinya tersentuh. Akhirnya dia dengan secara keikhlasannya mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di saat Abdul Uzza masuk Islam, secara langsung yang saat itu di bawah pengasuhan pamannya, karena Abdul Uzza bapaknya telah wafat. Dipanggillah Abdul Uzza, dilucuti semua segala pakaian, kekayaan dan seluruh apa yang dia punya, sehingga kekayaannya menjadi hilang secara seketika lantaran Abdul Uzza masuk dalam agama Rasulullah SAW bersama sahabat-sahabatnya. Ketika ingin berangkat ke kota Madinah, ibunya yang begitu sangat menyayanginya hanya memberikan baju yang disebut dalam bahasa Arab adalah al-bijad. Bijad ini kemudian dipotong oleh ibunya, baju yang sangat tebal dan keras, al-kisa, al-ghaliz, al-jad. Baju yang kalau zaman sekarang terbuat dari karung goni. Karung goni itu dibelah dua oleh ibunya. Yang satu digunakan sebagai kain, yang satu lagi digunakan sebagai baju untuk menutupi badannya. Keteguhan, kesabaran Abdul Uzza ini akhirnya membawanya menuju kota Madinah Al-Munawwarah. Adalah kebiasaan Rasulullah SAW
Dan setiap setelah sholat fajar, sholat subuh, ketika usai sholat dan berzikir, Rasulullah menyalami para sahabat-sahabatnya. Disitulah kemudian Rasulullah melihat Abdul Uzza berada di dalam Masjid Nabawi. Ketika Rasulullah melihat, Rasulullah pun bertanya, "Man anta? Siapa kamu?" Dia pun menjawab, "Saya Abdul Uzza al-Mujadid." Akhirnya Rasulullah mengganti namanya, "Innama anta Abdullah." Sesungguhnya engkau aku ganti namanya menjadi Abdullah bin Nuham, karena bapaknya namanya Nuham. Di saat itulah kemudian ketika Rasulullah melihatnya dalam kesendirian, hanya bertempatkan Masjid Nabawi, Rasulullah pun akhirnya meminta kepada Abdullah bil bijadai, Abdullah yang memiliki 2 potong pakaian yang keras dan kering, "Ilzam babi, kun ma'ana, alzimna." Rasulullah mengatakan kepada Abdul Uzza, "Teruslah engkau bersama kami, tetaplah engkau di Masjid Nabawi." Saat itulah kemudian Abdul Uzza berada di perlindungan Rasulullah SAW. Keberadaannya di Masjid Nabawi membuat dia selalu berzikir, selalu membaca Al-Quran, selalu beriktikaf. Kesehariannya hanya itu yang dia lakukan dengan suara yang keras. Zikirnya dengan menggunakan suara yang keras, membaca Al-Quran dengan menggunakan suara yang keras, bertasbih dengan suara yang lantang dan keras. Di saat itulah kemudian Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, amura'in huwa?" Wahai Rasulullah, apakah dengan suara kerasnya itu dia masuk dalam kategori riya? Akhirnya Rasulullah SAW pun menjawab, "Da'hu anka ya Umar, innahu ahadul awwabin." Biarkan apa yang dia lakukan itu, wahai Umar. Dialah salah satu orang yang selalu sujud, yang selalu taat, dan yang selalu beribadah di Masjid Nabawi. Di saat itulah dalam kitab Al-Musnad lil Imam Ahmad, Rasulullah memberikan gelarnya adalah Awwab, orang yang selalu bersujud, orang yang selalu tunduk, orang yang selalu membaca Al-Quran dan doa-doa dengan suara yang keras. Gelar yang didapati oleh sahabat-sahabatnya adalah Dzul Bijadai. Abdullah ini mendapat gelar orang yang memiliki 2 pakaian yang terbuat dari bahan yang sangat keras. Umurnya Abdullah ketika dia masuk Islam, saat itu umurnya adalah 16 tahun. Dia wafat pada umur 23 tahun. Berarti ada masa 7 tahun dia mengikuti Rasulullah SAW. Di saat perang Tabuk dimulai, dia Abdullah meminta kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ud'u li an akuna fi syahadah." Ya Rasulullah, aku berdoalah engkau kepada Allah agar Allah memberikan kepadaku derajat syahid dalam perang Tabuk ini. Ketika itu permintaan yang diutarakan oleh Abdullah kepada Rasulullah, Rasulullah pun akhirnya menjawab, "Allahumma inni uharrimu damahu alal kuffar." Ya Allah, aku meminta kepada engkau, haramkan darahnya dari serangan kaum kufar. Kemudian Abdullah pun bertanya, "Ya Rasulullah, laisa hada ma urid ma aradtu." Ya Rasulullah, bukan ini yang aku mau. Yang aku mau adalah syahadah. Ya. Akhir Rasulullah diam sejenak. Kemudian Rasulullah bersabda, "Innaka idza dhahabta ghaziyan wa asabatka al-huma faqatalatka fa anta syahid.
Indaka idza waqasatka dabbatuka fa anta syahid. Sesungguhnya engkau jika bepergian untuk berperang dan jika engkau diserang demam yang begitu sangat dahsyat sehingga membuatmu mati, sesungguhnya kematianmu adalah kematian yang syahid. Jika engkau bepergian menuju Tabuk dengan kuda dan kudanya terjatuh hingga engkau tewas, sesungguhnya kematianmu adalah kematian syahid. Lafaz yang diuntaikan oleh Rasulullah, wa ma yantiqu anil hawa, bukan sembarangan perkataan, namun itu sesuai dengan perjalanan hidup dari Abdullah bin Nuham. Akhirnya dalam perjalanan di Tabuk berhari-hari, malam yang begitu sangat dingin, Abdullah bin Nuham Dzulbijadain akhirnya terserang demam yang sangat tinggi. Panasnya yang begitu sangat dahsyat membuat Abdullah akhirnya wafat, dan kemudian wafatnya diketahui oleh Rasulullah SAW bersama Abu Bakar As-Siddiq, bersama Umar bin Khattab dan sahabat-sahabat lainnya. Rasulullah yang menurunkan jasad Abdullah bin Nuham Dzulbijadain. Rasulullah meminta kepada Abu Bakar dan Umar, qarraba ilayya akhukuma bir. Wahai Umar, wahai Abu Bakar, dekatkan jasad saudaramu Abdullah bin Nuham al-Bijadain dengan lemah. Ditarik jasadnya oleh Rasulullah, dimasukkan ke dalam liang lahat. Disitulah kemudian Rasulullah mengangkat tangan kepada Allah memohon, Allahumma inni amsaytu radiyan anka farfa. Wahai Allah, sesungguhnya aku telah reda kepada Abdullah bin Nuham Dzulbijadain. Aku memohon kepada Engkau ya Allah, limpahkan keredaanmu kepada hamba-Mu ini Abdullah. Di saat masuk ke liang lahat itu disaksikan oleh Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Nuham Dzulbijadain masuk dalam agama Islam umur 16 tahun. Wafat pada umur 23 tahun. Berarti ada masa 7 tahun menemani hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan main, suatu posisi dan kedudukan yang sangat tinggi bila mana Rasulullah memberikan keredaannya kepada Abdullah bin Nuham Dzulbijadain. Sebuah derajat yang banyak orang saat itu, sahabat-sahabat Rasulullah, ketika keredaan itu diberikan oleh Rasulullah, secara tidak langsung Allah pun akan memberikan keredaan. Akhirnya sahabat Abdullah bin Mas'ud pun sambil berkata, ya laitani kuntu ma'ahu, ya laitani kuntu makanahu. Andaikan aku sepertinya, sungguh mulia derajat yang dia dapatkan. Waqad aslamtu qablahu bi 15 sana. Sementara aku telah masuk Islam kurang lebih sebelum dia wafat 15 tahun. Sementara dia diberikan oleh Allah umur 7 tahun, tapi dapat kemuliaan, kedudukan yang tinggi, dimakamkan oleh Rasulullah, dan Rasulullah telah redha atas Abdullah bin Nuham Dzulbijadain. Inilah sebagai sebuah kemuliaan yang didapati oleh Rasulullah, yang didapati oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena keteguhan, karena kesabaran, dan karena keistiqamahan dalam menjalani hidup selama diberikan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kita manfaat, hidup barakah di sisa umur kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like and comment and subscribe. Jadi nanti